advance system merupakan menghendaki bahwa jumlah kas kecil tidak ditetapkan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misal, pada waktu membuat kebijakan pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta rupiah, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian diisi kembali. Pada saat pengisian, kalau menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah amount harus sama dengan saldo awal, sedangkan pada sistem fluktuasi, jumlah pengisiannya tidak harus sama dengan jumlah sebelumnya, yaitu bisa kurang ataupun lebih. Kelebihan pada sistem dana fluktuasi. 1. Pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh kasir kas kecil, sehingga pada saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu. 2. Jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. 3. Dapat meringankan beban pekerjaan akuntansi karena penjumlahan langsung dilakukan oleh kasir kas kecil saat terjadi transaksi kas kecil. Kelemahan pada sistem dana fluktuasi, pengelolaan dana kas kecil yang kurang efisien atau terjadi pemborosan karena kurangnya sikap hati-hati kasir kas kecil dalam pengelolaan dananya. Contoh soal sistem dana tidak tetap. Pada tanggal 1 Juni, membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Dengan jurnal, kas kecil bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah. Kas di bank berkurang di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 12 Juni, penjualan tunai pada hari itu menurut catatan kasir sebesar 9.440.000 rupiah, sedangkan kas aktual yang diterima dari penjualan tunai sebesar 9.506.000 rupiah. Dengan jurnal, kas di bank bertambah di sebelah debit sebesar 66.000 rupiah dan selisih kas berkurang di sebelah kredit sebesar 66.000 rupiah. Pada tanggal 30 Juni, kas kecil tersisa sebesar 46.000 rupiah. Pengisian ulang dana kas kecil untuk pencairan berikutnya masing-masing dibuktikan dengan voucher kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juni, perlengkapan toko sebesar 375.000 rupiah. Pada tanggal 9 Juni, biaya pengiriman kilat pada barang dagang yang dibeli sebesar 105.000 rupiah atau biaya angkut pembelian. Pada tanggal 15 Juni, perlengkapan kantor sebesar 85.000 rupiah. Pada tanggal 17 Juni, perlengkapan kantor sebesar 90.000 rupiah. Pada tanggal 20 Juni, perangko sebesar 33.000 rupiah atau perlengkapan kantor. Pada tanggal 22 Juni, perbaikan mesin faks sebesar 100.000 rupiah atau beban administrasi lain-lain. Pada tanggal 23 Juni, perbaikan kunci pintu kantor sebesar 25.000 rupiah atau beban administrasi lain-lain. Pada tanggal 25 Juni, perangko untuk surat pengiriman khusus sebesar 9.000 rupiah atau beban administrasi lain-lain. Pada tanggal 29 Juni, biaya pengiriman kilat pada barang dagang yang dibeli sebesar 110.000 rupiah atau biaya angkut pembelian. Dengan jurnal, perlengkapan toko bertambah di sebelah debit sebesar 375.000 rupiah. Biaya angkut pembelian bertambah di sebelah debit sebesar 215.000 rupiah. Perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit sebesar 208.000 rupiah. Beban administrasi lain-lain bertambah di sebelah debit sebesar 134.000 rupiah. Selisih kas bertambah di sebelah debit sebesar 22.000 rupiah. Kas di bank berkurang di sebelah kredit sebesar 954.000 rupiah. Pada tanggal 30 Juni, penjualan tunai pada hari itu menurut catatan kasir mencapai 13.309.000
Rp90.000. Sedangkan kas aktual yang diterima dari penjualan tunai tersebut adalah Rp13.350.000. Dengan jurnal, selisih kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp40.000. Kas di bank berkurang di sebelah kredit sebesar Rp40.000. Pada tanggal 30 Juni, dana kas kecil dinaikkan sebesar Rp200.000. Dengan jurnal, kas kecil bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas di bank berkurang di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Dengan total debit sebesar Rp2.260.000 dan kredit sebesar Rp2.260.000.